Sahabatku di dalam Tuhan, pujilah Tuhan hai semua orang. Dialah Allah yang memberi kehidupan. Biarlah semua yang hidup dan yang bernafas memuji Tuhan. Dia Allah yang berfirman, dialah juga yang akan melakukan firman-Nya. Hari ini, mari dengar firman Tuhan. Sebelum baca dan renungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman-Mu itu melalui hamba-Mu, dan diberkati semua yang dengan tetap tekun setia mengikuti pelayanan firman ini. Biar kami sungguh menemukan kehendak Tuhan dan mengejawantakan kehendak Tuhan itu di hidup ini. Ya Bapa, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6 begini dikatakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, setiap orang membutuhkan istirahat setelah sibuk beraktivitas panjang hari supaya stamina tubuh pulih kembali. Demikian juga dengan Yesus. Setelah melaksanakan pelayanan, Ia dan murid-muridnya memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Hal ini telah didengar oleh orang-orang Farisi dan bisa menimbulkan rasa iri dan kebencian. Menghindari hal tersebut, Yesus memilih jalan meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia melintasi daerah Samaria dan tiba di sebuah kota yang bernama Sikar, menunjuk ke Sikem. Dalam bahasa Aram, Sikar sekarang bernama Askar, di kaki gunung Ebal, kira-kira 1 kilometer dari sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan yang jauh, cuaca yang sangat panas, kira-kira jam 12. Akhirnya Yesus berhenti, beristirahat dan duduk di pinggir sumur. Tidak sekedar melepas lelah, tapi juga berharap bisa mendapat minum dari sumur yang dapat melegakan sebagai bekal kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Sahabatku di dalam Tuhan, kita berada dalam perjalanan panjang yang menantang dan melelahkan. Tidak hanya oleh teriknya matahari, tapi juga berat beban hidup dan peliknya persoalan yang dihadapi di dalam keluarga, di tengah pelayanan, di tempat kerja, di tengah pergaulan, di tengah kelelahan berat beban hidup. Ada sumur yang Tuhan siapkan, tempat kita berhenti dan beristirahat, simbol kesejukan, ketenangan, kelegaan,
kekuatan dan kehidupan baru. Dialah Yesus, tempat kita berlindung, tempat kita beristirahat, bersaat teduh, maka kita mendapatkan kelegaan, kekuatan, berkat baru, dan kehidupan abadi, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup ini dalam nama Yesus. Dan untuk itu semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini, dimanapun mereka berada, biar kebenaran firman ini meneguhkan, menguatkan, dan menyemangati supaya yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan iman mereka, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan baru, yang bergumul dengan sakit disembuhkan, yang bergumul dengan masalah ekonomi dicukupkan, yang bergumul dengan masalah keharmonisan rumah tangga didamaikan, yang bergumul dengan masalah pekerjaan, Tuhan beri semangat untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan apa yang ada pada mereka dalam nama Yesus. Dan diberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, khususnya tim multimedia yang tetap eksis melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Dan juga diberkati semua perangkat pelayan yang ada di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, di aras jamaat, di aras wilayah, di aras sinode. Biar Tuhan berkati, dan bahkan juga seluruh anggota jemaat, dan bahkan juga perangkat pelayan, pimpinan-pimpinan denominasi gereja, antar umat beragama, biar diberkati supaya hidup rukun dan damai, sehingga bumi yang kami diami diberkati karena umat yang diam di bumi ini hidup rukun dan damai. Dan diberkati pemerintah yang adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin bangsa ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semua diberkati supaya bersama-sama melaksanakan peran tanggung jawab masing-masing, mendapat support dari seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa ini, sehingga semua yang mau dilakukan sukses, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Berkati juga program-program pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan dilancarkan dan disukseskan. Panitia, para pekerja, dan juga perangkat pelayan dan jamaat diberkati untuk bersatu padu bergandengan tangan, lakukan kerja Tuhan bersama dan bersama-sama kerja sehingga dapat diselesaikan di waktu yang Tuhan tentukan. Datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga kamu tetap tekun mengikuti pelayanan ini. Kamu orang yang teruji dan terpuji. Kamu hebat, kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Tuhan ada di setiap hidupmu. Dia bersamamu di setiap persoalan. Dia memberkatimu, keluargamu, masa depanmu. Ada harapan baru. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.